Lebih berat tekanan di mana ya Om ketika jadi pengurus Persib apa sekarang jadi anggota dewan nih? Sampai tahun 2013 kita teh nggak punya ukuran kuantitatif. Seorang pemain teh dianggap halus karena naon. Betul, ini Siap. penting ya, ini penting. Ini juga biar clear. Saya sama Muhammad Farhan pernah suudon. Kenapa Kang Gus Dul saya seringkali jejak digitalnya ngomong sengenahna jorang dan lain sebagainya. Itu pengingat buat Eko Maung jangan sekali-kali mencoba terjun ke politik karena akan sangat gampang dihabisi. Lebih berat tekanan di mana ya Om ketika jadi pengurus Persib apa sekarang jadi anggota dewan nih? Wah, nguruskan Persib atuh. Cerita sedikit Om, tekanannya tuh seperti apa nih Om nguruskan Persib teh Om? Gini, saya tuh paling tidak suka kalau kita harus melakukan rapat persiapan musim. Wah, tersepisan orang. Karena apa? Sampai tahun 2013 ya, kita teh nggak punya ukuran kuantitatif. Seorang pemain teh dianggap halus karena naon? Karena nyenggol atau karena naon? Ukuran kuantitatifnya. Karena sopan santun, suntangan heula eta karek pemain alus. Diperpanjang seorang kontrakna pelatih kita itu datang mau report setebal kieu. Kurang dibaca reportna teh. Misalkan Haryono sangat baik. Kesimpulan sangat baik. Kenapa disebut sangat baik? Karena dribble sangat baik. Header sangat baik. Jelajah sangat baik. Orang teh kan nanya, Pak, ari daya jelajah teh orang pangbodona lah cek orang teh. Daya jelajah teh kan ukurannya sabaraha kilometer saya lulumpatan mengcover lapangan. Ku bapak kahitung teh, saya rata-rata per pertandingan sabaraha kilometer. Cucuk si Pak pelatih teh, ya enggak tuh Pak, memang motor ada speedometernya, anjir. Jadi orang salah. Nah, jadi waktu itu kalau kita udah rapat menentukan mana pemain yang akan digeser dan akan mengambil pemain baru, kita lihat, patokan. Perdebatan di antara kita teh sangat, kalau tidak bisa disebut kualitatif, maka disebut imajinatif. Menurut saya si pemain IOT-nya halus. Cek siapa Pak? Bapak harus ningali. Wih, ningali. Saya udah lihat. Di mana? Saya lihat datang langsung ke latihannya. Dia latihan sini saya lihat bagus itu. Saya tahulah mana kaki bagus, mana kaki jelek. Jadi saya tidak mau kalah imajinatif. Pak, ini juga bagus. Lihat di mana? Lihat ini rekaman videonya udah jelas ada di YouTube. Tapi kan anger. Dua-duanya bisa saling membantah. Saya membantah ke si Bapak. Kita mah menurut Bapak. Menurut saya mungkin beda. Ketika saya tunjukkan video YouTube, menurut saya mah Yeno halus. Cek si Bapak teh. Ada mah video di halus-halus, diedit. Nggak ada patokan sama sekali. Sampai akhirnya kita ketemu sama Jeno Matos dan dia memperkenalkanlah si Jeno Matos tehnya tentang alat ngukur GPS sehingga kita akhirnya bisa mempecat si Abidal Messi jeung saya jadi teh Sarwa Afrika teh. Mana? 2017 kan ada. Ada dua orang pemain Afrika dengan si Messi. Moses Saki-nya. Lain Moses Saki. Bukan striker kok. Aduh, saya lupa lah. Si dua orang ini emang nggak lama kan di kita. Kenapa akhirnya dipecat? Karena dengan menggunakan ukuran GPS yang dibangun sama menggunakan sistem yang kita dapat dari si Jaino Matos itu, ketahuan umurnya di atas 40 tahun. Kenapa? Dilihat dari rata-rata detak jantung, rata-rata VO2 max, rata-rata agility. Nah, itu mulai. Kita masuk ke dalam tatanan pengelolaan yang lebih kuantitatif, menggunakan statistik dan lain-lain. Ayo nama gitu. Baheula stres tak apa ya. Geus kitu teh ya bisa kieu ya baheula mah. Kita harus meng-hire si pemain A. Saya teh harus, maaf Bapak pemilik, muternya Bapak teh pemilik. Karena kita kesepakatan pemilik itu berhak menentukan 20% pemain. Jadi tina urang arek meng-hire 10 orang pemain baru,
Nu dua teh geus prerogatif si Bapak. Kenapa Bapak mau meng-hire si ini? Cek saya. Karena bobotoh minta. Saya kan kayaknya, kumaha ya? Oke, Pak. Kalau bobotoh minta, kemudian ternyata tidak perform, siapa yang akan disalahkan? Bapak akan nyalahin bobotoh atau Bapak nu salah cek bobotoh? Kan gitu. Itu teh wah liur dan tekanannya wah luar biasa. Agen, pelatih, pemain, bebaturan, pejabat, edan nyerang setengah paeh gitu. Dan saya rasakan sendiri, Eko juga pasti menyaksikan dari jauh bagaimana kita melakukan naturalisasi terhadap si Van Dijk. Saya ngikutin yang itu, Mas. Lewat jalan belakang semua, diem-diem. Karena apa? Karena ternyata pejabat ya loba anu anti Persibnya. Kang, Bang, ini sampai jadi. Iya, info nih. Ini baru saya ungkapkan ya, sekarang terbuka. Jadi ada salah satu pejabat yang mempersoalkan gara-gara Van Dijk itu ada rentan waktu di mana dia telat diambil sumpah ya. Harusnya kan kadaluarsa, tapi dibuatin surat sakit apa dari Inter apa dari Australia ya. Ke orang di naon ya si pejabatna. Maaf ya ge, nggak bagus. Pak, Bapak siapa? Bapak tahu Pak Hamid Awaludin itu ada di kami. Kan dikitukeun. Oh, tadi rek dikowar-kowar. Itu di kami, Pak. Karena Pak Hamid Awaludin itu jadi komisaris apa gitu saya lihat tuh. Ya. Gitu. Tapi tong diturutan ketang ke masalah. Tong diturutan ya, tong. Cara-cara politis gitu. Itu tuh tekanannya sangat besar gitu. Tetapi kebahagiaan yang kita dapatkan dari keberhasilan tadi nilainya tinggi pisan. Betul. Sigakilah ketika orang capeknya menghadapi sponsor, menghadapi itu segala macam. Ketika akhirnya di Palembang juara, di GBK juara, tadi kabayar kabeh, bro. Kabayar kabeh. Apakah di Palembang di GBK jadi juara karena orang ngagolkeun? Henteu. Karena orang datang, gitu, bahagia, edan anjing bahagia. Walaupun setelah itu kan masalah deureun-deureunnya, aya we gitu, selieur gitu. Oke, Om. Om Farhan juga kan sebagai orang yang mendatangkan sponsor-sponsor ke Persib nih. Banyak sponsor yang digayat karena Om Farhan nih. Nah, yang akhirnya dengan keberhasilan, kesuksesan Persib, juaraan, barusan Om juga merasa perjuangan teh aya hasilna. Nah, tapi kenapa sih Om akhirnya meninggalkan Persib? Apakah ada tekanan dari yang lain atau ada gesekan kudu keluar di Persib atau apa? Oh, karena komitmen. Karena komitmen. Sebelumnya berkomitmen kita kan dulu. dari tahun 2009 itu salah satu komitmen kita semua adalah depolitisasi Persib, menghilangkan unsur politik di dalam Persib. Oke. Itu. Jadi waktu itu saya bikin analisis tahun 2009 bahwa dalam waktu 4 tahun Persib akan mengalami tantangan besar pada tahun 2013 di saat akan dimanfaatkan oleh para peserta pilkada, jang kampanye dan claiming. Pada Darosada waktu itu menangnya 90% suara di Kota Bandung tahun 2008. Nah, beliau kan melakukan claiming. Seluruh bobotoh mendukung saya, maka beliau bikinlah billboard besar sekali di Dr. Junjunan. Di bawahnya logo semua komunitas bobotoh. Ingat tak poster eta? Ya. Nah, jadi wah, cek urang teh ieu ya kumanya dah hari tama nu ngongkosan beliau PPD segala juga aja. Ketika sekarang menjadi milik swasta dan pembiayaan oleh swasta, maka hal itu tidak boleh terjadi. Maka kita lakukan depolitisasi dengan cara apa? Komunikasi publik segala macam sampai terbangun keyakinan di kalangan bobotoh bahwa Persib bukan partai politik, bobotoh bukan alat politik. Dari mana kita tahu itu berhasil? Ke 2017 anu menang pilkada wali kota Bandung adalah orang yang paling tidak punya akses dan tidak menggunakan nama Persib.
calon yang kemudian mengklaim nama Persib, membawa pemain Persib kampanye kemana-mana, eleh. Itu tuh momen bagus buat saya. Demikian juga pada saat bersamaan Pilkada Gubernur Jawa Barat. Pak Dede Yusuf yang jasanya besar sekali pada Persib dan berhak mengklaim bahwa Persib bisa karena saya, itu ya boleh-boleh aja. Kita tidak bisa melakukan penentangan hal itu karena ada orang yang mau ributnya. Tapi yang menang siapa? Kembali Pak Aher bersama Deddy Mizwar yang sangat minimal memanfaatkan isu Persib. Beliau hanya memanfaatkan isu bahwa pemerintah provinsi menyetujui dana hibah untuk pembangunan stadion Gede Bage. Eta hungkul. Eta hal paling politis yang pernah dilakukan oleh Ahmad Heriawan sebagai seorang calon gubernur atau gubernur petahana waktu itu dalam memanfaatkan kepersiban. Tetapi tantangan tidak berhenti di situ. 2014 terjadi Pilpres dan pemilu yang sangat ketat, gitu ya. Itu teh kan orang pertama kali ngarasakeun nu ngaranna pemilu anu terpecah pisan gitu Indonesia. Alhamdulillah para pendukung Pilpres waktu itu tidak ada yang memanfaatkan nama Bobotoh, ya. Tetapi pada waktu itu kita juga mendapat tekanan lah dari partai politik mana-mana untuk sok atuh orang bantuan kumaha ieu, dan kita memang kita orang ya penting ya kepentingan politik ieu gitu. Akhirnya waktu itu sih Ima saya buka aja. Saya membantu Niko Siahaan. Kumaha carana? Sini kok ngomong, "Macana orang bisa jadi bagian dari Persib kieu carana." Maneh tong claiming, nyieun poster urang jeung maneh duaan sebagai babaturan. Betul. Sarua ti Unpad, sarua bobotoh Persib, nyieun poster Persib kudu juara. Tulisan di handapna. Terus cek sini teh, atuh maneh menangnya disebut sebagai direktur Persib entong. Sebut we urang bobotoh Persib. Betul. Tapi bisa tuh cenah aya misalkeun fotona si Heru, aya Yana Umar, aya saha entong cenah. Eta mah claiming. Kete urang malah dihujat. Blunder itu. Entong enggak sesuai dua. Matak tahun 2014 Anda melihat kan, aya poster orang yang Sidiko Persib di jalan tolnya, jalan tol Pasteur, orang ingat. Ya. Kusabab orang sempat eta jeung baturan orang, wah eta mah mawa Persib, henteu, eta mah spirit sebagai bobotoh main cantik cek orang teh, eta mah tenan naon, orang kitu pernah debat yang babaturan soalnya. Nah, dari situlah kemudian ketika di tahun akhir 2015 setelah kita juara di mana? GBK, Piala Presiden. Ya. Rapat kita. Terus saya mengungkapkan niat saya, Pak Hampura, abdi bade lebet ka politik. Saya. Oh gitu. Dan ternyata saya tidak sendiri. Pak Erick Thohir ngomong, udah oke, cepat. Oh gitu Pak, ya kumaha tuh. Maka para pemegang saham mengatakan mesti nonaktif, harus nonaktif, dan kalau sampai terpilih masuk jabatan publik, maka kita harus mundur total dari manajemen PT PBB. Makanya Pak Erick Thohir sudah tidak jadi wakil komisaris lagi, saya tidak jadi direktur lagi. Mundurnya total. Tapi apakah masih ada ikatan? Masih ada. Oke. Kan radio di luhur, nu Om Parang kene teh aya radio di luhur. Aya kan di lantai 4. Oh iya. Saya masih jadi penanggung jawab. Oke. Nah, jadi itu Mang Gusdul. Siap. Sebetulnya saya juga ada riset ya. Jadi orang-orang yang mengklaim Persib ya, itu justru blunder karena membuat bobotoh ilfil ya. Itu bukan zaman sekarang pas Kang Farhan sebutin. Dari zaman Dani Setiawan. Dani Setiawan kurang Persib kumaha tah. Adina Pak Yosi Irianto baheula manajer Persib. Gitu. Jadi ada semacam tour ya. Tour memanfaatkan bobotoh tetap aja kalah. Elehna ku Dede Yusuf baheula ya, Dede Yusuf Ahmad Heriawan. Ya, 2008. Eko aya rencana oge ka politik kok. Nah, ini kenapa Kang Gusdul saya seringkali jejak digital teh ngomong sengeunahna jorang dan lain sebagainya. Itu pengingat buat Eko Maung jangan sekali-kali mencoba terjun ke politik karena akan sangat gampang dihabisi. Oh. Tuh, sebetulnya. Seperti gugatan CAS ya. Jadi kalau saya masuk ke politik dalam artian politik praktis nggak akan gitu. Tapi kalau misalkan politik ya, semua orang berpolitik. Politik itu kan
politik itu kan tujuannya baik, mencapai kekuasaan dan menggunakan kekuasaan itu untuk masyarakat. Kepentingan bersama, for the greater Bagus. good. Jadi saya Ya. masih berpolitik, Kang Gus Dur berpolitik, semua berpolitik, cuma caranya seperti apa gitu. Siap. Kalau saya dari sekarang udah bilang kalau politik praktis ya pencalonan nggak akan sampai saya mati, insya Allah nggak akan. Oke, Om Jangan Farhan. calon diri yang koma. Tunggu Amin, dulu, kan, Kang Gus Dur. Ini Siap. penting ya, ini Ah. penting. Ini juga biar clear. Saya sama Muhammad Farhan pernah suudon. Tapi ini clear ketika timnya Kang Farhan siapa namanya? Angga ya, yang atlet Angga. bola air. Ya, ketemu di kereta sama saya. Saya bahas tentang gerakan ya, manuver ke Wapres. Kang Angga yang nggak tahu apakah beliau menjaga nama Kang Farhan, cuma Kang Angga ngomong gini, "Oh, tadi si Om ngambek." Ah, udah di situ clear. Berarti Muhammad Farhan nggak menyetujui manuver seperti itu. Ya udah clear gitu menurut saya ya. Makanya saya tidak muncul dalam kampanye ketika di Soreang. Makanya saya itu Oke. saya gini loh, kalau saya misalkan pendukung Prabowo lalu nggak suka sama gerakan itu wajar politis, tapi kan saya juga pendukung Pak Jokowi dan saya juga nggak setuju sama gerakan itu gitu. Jadi saya pikir itu hal yang bener, saya pokoknya nggak setuju aja gitu. Nah, sempat seujungnya itu kan nangarana Eko Maung kan seujung wae, goreng wae pikiran teh. Jadi saya pukul rata nih tim-timnya sih. Kang Nonot semua gitu, termasuk M Farhan gitu ya. Tapi setelah Jadi ketemu waktu itu sebetulnya Eko, kalau saya boleh kasih sedikit latar belakang, saya tuh bertemu dengan beberapa ring satunya Pak Jokowi untuk menanyakan ke kita, gimana pendapat kamu, bisa nggak dimanfaatin Bobotoh? Bisa Pak, tapi ada caranya. Gitu. Nah, cara yang paling salah, waktu itu kita buka dengan cara yang paling salah adalah dengan melakukan claiming bahwa Bobotoh adalah Jokowi. Oh itu nggak we, jadi ternyata diajak ngobrol deh. Tiba-tiba seminggu kemudian muncul we tak deklarasi. Ya. Wah, kayak aduh salah. Benar ya ribut. Oke. Ya. Dan Om. ini momentum itu saya bikin tulisan di Pikiran Rakyat itu jadi top hits karena zaman sekarang kan orang udah males baca ya, senangnya baca video tapi untuk ukuran artikel di Pikiran Rakyat itu top hits karena pembacanya itu sampai 15.000 orang tuh. Gara-gara tulisan isu, saya tuh membuat judulnya itu Bobotoh supporter paling menyedihkan. Jadi saat itu memang Bobotoh itu vulgar sekali, jadi bahan ketawaan sama supporter lain. Karena terlihat ya menyedihkan gitulah. Yang saya khawatir itu sebetulnya satu, bahwa hal tersebut ternyata memecah belah Bobotoh. Oke.